Aku mohon ketika kau sembelih aku, tutuplah wajahku. Aku tidak mau timbul belas kasihanmu melihat aku, sehingga kecintaanmu kepadaku mengalahkan rasa cintamu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan lupa marganya Ustaz. Ya. Apa marganya? Bangun. Ada dia. Bismillahirrahmanirrahim. Sampai itu bismillah disamakallahu fi senjata malam bangun al-fatihah. Belum siap orang baca Fatihah udah ketawa semua yang kenduri. Sampai 3 kali ulang nggak selesai Fatihah. Ustadznya marah. Akhirnya diulangi, direnungkan sama ustadznya. Akhirnya ustadznya pula yang nggak berhenti ketawa. Bu, nama itu doa dari orang tua kepada anak. Pilihkan nama yang terbaik. Terus Ustaz, barulah kenalkan anak itu kepada Allah. Wa idh qala Luqman li ibnihi wa huwa ya'izuhu ya bunayya la tusyrik billah. Ingatlah tatkala Luqman berkata kepada anaknya, ya bunayya, wahai anakku sayang. Ayat ini, kalimat ini menunjukkan waktu itu anak Luqman masih di bawah 5 tahun. La tusyrik billah. Jangan kau syirik kepada Allah. Sedini mungkin anak sudah dikenalkan kepada Allah. Sedini mungkin anak sudah harus bertauhid kepada Allah. Maka Bapak Ibu tidak salah memasukkan anak ke pondok pesantren ini. Kenapa? Anak-anak di sini betul-betul diberikan fondasi keimanan yang kokoh dan kuat. Itu dulu ya. Nah ini yang paling penting. Apapun pekerjaan kalau dasarnya iman pasti bagus. Saya yakin kenapa Pak Haris memilih Pak Sani, karena basic beliau sebagai seorang kiai. Karena memang butuh pemimpin itu ada yang mengontrol, mengingatkan dari belakang. Itulah orang-orang yang punya dasar-dasar agama ini. Kemana aja orang kalau bawa iman sama. Anak-anak ustadz yang sudah ditanamkan nilai-nilai tauhid, nilai-nilai akidah keimanan, kemanapun pergi itu modal kalian. Bawa, insya Allah selamat. Pejabat kalau dia bekerja dengan iman, dia nggak akan berani mengambil yang bukan haknya. Laki-laki perempuan berduaan di tempat yang sepi, yang satu mengajak berzinah, yang satu lari ketakutan. Yang bikin lari itu imannya. Maka hidup kalau mau selamat, jangan pernah lepas iman dari diri kita. Ada orang lepas imannya, ada. Siapa itu? Orang yang ketika melakukan maksiat, imannya pergi meninggalkan dia. Bayangkan ketika dia lakukan maksiat, imannya pergi, disitulah dicabut nyawanya oleh Allah. Maka dia mati dalam keadaan tidak beriman. Masuk kubur, jangan sampai nggak bawa iman. Saya pulang ceramah di Medan, ditanya ibu-ibu, Ustaz, ada apa? Sebentar loh Ustaz. Ada apa Bu? Minta maaf Ustaz, tolong tuliskanlah yang Ustaz ceramahkan tadi. Dikasih saya kertas sama pulpen. Ya 1 jam saya ceramah, mana pula ingat lagi apa yang saya ceramahkan tadi Bu? Nggak, yang Ustaz ceritakan tadi, katanya kita kan dalam kubur nanti ditanya malaikat mungkar nakir. Ya, maksud saya tolong tuliskan Ustaz, pertanyaannya itu apa aja gitu. Sekalian sama kunci jawabannya. Aku tuh tengok ini udah muncul waktu. Maksud ibu macam mana? Ya biar dia hafal-hafal dari sekarang. Ya enggak, jadi bawa pulang. Nggak perlu sama saya. Saya ini sombong kali, nuliskan gitu aja nggak mau. Saya bukan sombong, nanti saya kasus. Kasus apa Ustaz? Pembocoran soal. Anak SMA aja ujian akhir, gurunya bocorkan soal tangkap polsek, kok aku bilang bocorkan soal mungkar nakir, selesai lah bersikat dia nanti. Udah nggak usah dihafal-hafal. Yang pasti jaga iman. Bagaimana mati kita tetap bawa iman. Nanti dalam kubur yang menjawab bukan mulut, bukan tangan, bukan kaki. Iman kita yang menjawab pertanyaan mungkar. Maka bapak-bapak, ibu-ibu, ini dulu yang ditanamkan ke anak-anak. Terus kenalkan dia dengan Al-Quran, dekatkan dia dengan Al-Quran. Anak ibu 6 tahun di sini diajak Kiai Nizamuddin untuk mengkaji Al-Quran, untuk mengkaji hadis. Hari ini Bapak Ibu, nggak semua juga orang anak harus ngapal Quran. Hari ini kan ada orang berlomba-lomba, anaknya nggak semua juga harus menghafal. Banyak juga anak-anak yang harus bisa menafsirkan. Maka dia harus paham nahwu, dia harus paham saraf, dia harus menguasai ilmu-ilmu alat untuk menafsirkan Al-Quran. Disinilah tempatnya.
Maka pondok ini ada yang memang tempat hafal, ada yang memang pondok kita. Dan anak-anak ini saya yakin udah bisa mereka membaca kitab kuning, kitab gundul. Kalau ini banyak juga yang bisa baca kitab kuning, kan buku panduan Golkar ya kan. Nah itu kan kuning juga bukunya itu. Jadi bapak-bapak ibu-ibu yang dirahmati Allah, tanamkan ini, kenalkan, dekatkan dia dengan Al-Quran. Dah terus baru kasih anak-anak ini pendidikan akhlak. Coba tadi saya lihat, saya duduk di sana dengan dengan Kiai Nizamuddin, dengan Pak Asisten, ada yang mengantarkan minum sekian meter sebelum sampai udah dia jatuhkan lututnya, dia jalan dengan lututnya mengantarkan minum tadi. Itu kan akhlak, dan itu nggak ada pendidikannya itu Bu di pondok pesantren. Bagaimana hormat takzimnya kepada guru, mereka ketemu guru mereka salam, kadang-kadang dibalik 2 kali, bukan untuk mengkultus sang guru, untuk mendapatkan berkah dari ilmu yang guru itu sampaikan. Itulah yang diajarkan pondok ini. Maka kalau kita lihat akhlak-akhlak anak pondok ini, alhamdulillah, bersyukur kita orang-orang tua. Di saat hari ini di luar sana akhlak gak karu-karuan, narkoba luar biasa, judi online hari ini merajalela. Tidak ada solusi lain kata Pak Wagub tadi, pondok pesantren lah solusi terbaik. Hari ini tantangan terberat kita orang tua memisahkan anak dari kecanduannya dengan handphone. Di mana lagi kita bisa memisahkan anak dengan handphone kalau nggak tidak di lingkungan pondok pesantren? Udah nggak salah Bapak Ibu menempatkan anak-anak di sini. Insya Allah Bapak Ibu nggak dituntut lagi di akhirat, karena Bapak Ibu sudah menempatkan anak-anak Ibu ke tempat yang tepat. Tinggal kita mengarahkan agar mereka jangan salah menggunakan ilmunya. Karena hari ini akhlak udah jauh kali lebih hebat orang tua dulu lagi didik akhlak daripada orang tua sekarang. Kalau kita dulu Bapak Ibu ingatlah, lewat depan orang tua nggak turun tangan jadi masalah. Dulu orang tua ngobrol sama tamunya, coba ikut duduk di situ ngobrol, pulang tamu selesai. Dulu orang tua ngobrol sama tamunya, kita ikut nimbrung di situ, oh marah kali orang tua tuh, langsung matanya gini. Udah pulang tamu tangkap langsung sini. Biasa kali orang tua ngobrol, ikut aja, pantang. Sekarang anak ngobrol ikut orang tuanya duduk di situ, tamunya nanya sama orang tuanya belum sempat jawab, dia jawab duluan. Dan anehnya orang tuanya bangga, katanya anaknya bijak. Oh bukan di situ tempatkan bijak. Dulu orang tua duduk nonton TV di bawah, kita duduk di atas. Orang tua cuma main aja ekor matanya nih, langsung lompat kita dulu. Udah paham. Sekarang sampai mau patah leher mamanya, anaknya nggak paham-paham. Senyum aja. Malah kadang anaknya ngomong mata lain, la ilaha illallah, mata lain nggak dibilangnya. Udah jauh kali bergeser. Saya dulu kakak saya keluar dari kamar mandi pakai anduk doang. Mak saya marah betul itu. Kau udah gadis, mak naruh sarung di kamar mandi supaya kau keluar dari kamar mandi, kau pakai sarung itu bahumu tutup anduk, balik kamar mandi pakai sarung tutup anduk. Sekarang anak keluar dari kamar mandi gadis pakai handuk Hello Kitty, ayahnya telentang di lantai gitu. Anaknya selalu udah jalan dikit, ayahnya langkahi itu kejut, la ilaha illallah, ayah. Setan ada di mana-mana. Hari ini kalau emak nggak memperhatikan adab pakaian anak gadisnya di rumah, jangan heran banyak ayah menghamili anak kandungnya sendiri. Saya dulu lajang untuk kakak saya kuliah, mak saya sakit jantung, ayah saya kerja. Saya asal pulang sekolah sore itu jam 3 nyuci di belakang rumah, di luar. Kadang mak-mak tuh tetangga-tetangga lewat pada bisi-bisi itu, enaknya nggak punya menantu kayak Irfan tuh ya, udah ganteng, rajin. Banyak dulu yang bilang gitu. Nggak, aku dengar, bukan perasaan, memang dengar gitu. Dulu waktu milas, mak saya ngajari itu, Irfan, ya mak, itu kawat jemuran 3 baris ya, sama itu kawat yang luar untuk baju-baju, iya mak. Kawat yang paling dalam itu celana panjang, handuk, sarung, iya mak. Kawat yang tengah itu khusus untuk pertahanan dalam negeri ya nak ya, katanya. Mak saya dulu ngajari pakaian kamu tuh di tengah, dilihat dari tutup baju-baju, dilihat dari sana ketutup sarung, handuk, celana panjang. Akhirnya saya mikir sekarang, hebat orang tua dulu, jemuri pakaian aja pun ada akhlak.
Sekarang anak gadis jemur pakaian disusuk di pagar depan rumahnya. Kalau dipilih-pilih lumayan, semua di situ, layangan di situ, kacamata di situ. Keadaan tinggal 15%, bolongnya 6. Lewat tukang bakso bakar, terbang ke muka tukang bakso bakar, dipangsan waktu di situ. Bu, al-adabu fawqal ilmi. Adab itu di atas ilmu. Setinggi apapun ilmu anak kita, kalau mereka nggak berakhlak, mereka nggak akan dicintai orang. Nabi Muhammad sukses menjadi pemimpin, modal utamanya adalah akhlak. Coba Nabi itu bukan hanya kepada sesama muslim, kepada non muslim pun Nabi ajarkan akhlak. Bahkan kepada binatang pun kita diajarkan bagaimana berakhlak. Nggak boleh buang air kecil di tanah yang berlubang. Kenapa? Nabi ajarkan, siapa tahu ada binatang di dalam. Kita nggak tahu di dalam mungkin semut lagi membahas pilkada. Datang kita kencingi, banjir di dalam, terkejut semut itu semua. Kadang-kadang bapak ibu yang dirahmati Allah, caranya beli binatang di Islam. Bahkan Rasulullah pernah ada wanita, Nabi melintas, wanita ini musafir jalan jauh, kehausan, ditimbanya air, minum, udah selesai, ditampung ke telapak tangannya, dilihatnya ada anjing kehausan menjulur-julurkan lidahnya, disorongkannya telapak tangannya ke mulut anjing. Anjing itu menjilat-jilat air yang di telapak tangan wanita ini. Nabi lewat, apa kata Nabi? Oh ahli surga, kata Rasulullah, nolongi anjing. Begitulah Nabi mengajarkan akhlak sekalipun sama binatang. Kita aja kadang fanatik nggak karu-karuan, lempar anjing nggak ada salah dilempar. Padahal bagus anjing tadi duduk, ngejar enggak, ngomong enggak. Ya ambilnya batu dilempar, terkai-kai anjing nggak dilompat. Kalau lempar anjing tuh najis muka laza, Ustaz. Iyalah najis muka laza. Tapi kan dia juga makhluk Allah, nggak mau malaikat rahmat masuk orang yang anjingnya Ustaz. Yang nggak masuk itu kan malaikat rahmat, malaikat pencabut nyawa kan masuk. Karena nggak ada salah anjing dilempar. Kita anjing saja pun disuruh hormati. Coba Quran berapa nama surah tuh pakai nama binatang? Jangan kita merasa lebih mulia dari binatang, belum tentu. Al-Baqarah sapi betina, Al-Ankabut laba-laba, Al-Fil gajah, An-Namal semut, An-Nahal lebah. Malah disuruh Nabi al-mu'minun kamasalin nahal, orang beriman disuruh belajar dari lebah. Coba kalian pelajari lebahnya, contoh lebahnya. Apa yang dicontoh dari lebah? Rupanya lebah itu satu, hingga di dahan manapun bapak ibu sebulan 2 bulan menggelantung, pindah, nggak pernah bikin dahannya rusak. Artinya tinggal dimanapun jangan bikin masalah. Coba, saya nggak pernah ada pengajian tiba-tiba lebah datang dibubarkan, enggak. Ibu pergi ke ladang, lebah menggelantung, bagus-bagus saja ibu lewat, aman. Tapi jangan coba ibu goyang-goyang pohon itu. Kemanapun ibu lari dikejar, nyelam di sungai, ditunggunya, keluar kau putus kau bikin, kata dia. Kenapa? Lebah punya harga diri, dia nggak mau ganggu, tapi dia jangan diganggu. Nah satu lagi lebah itu sumber manfaat. Orang sariawan, madu, dia kan menghasilkan madu, naikkan stamina, madu. Jerawat, anak gadis, ambil yang asli, madu. Ibu-ibu misalnya kegemuan, beberapa lama diet gak berhasil, rupanya pakai terapi madu bu. Caranya asal ibu ikhlas di madu, kurus itu insya Allah. Iya, kalau gak percaya cobalah insya Allah, cepat kali kurusnya itu. Nah apapun ceritanya, akhlak harus menjadi yang terdepan untuk anak-anak kita. Oleh karena itu bapak ibu, saya tidak bisa berpanjang lebar. Kenapa? Karena waktu zuhur sudah lewat. Yang pertama, anak-anakku semua, jadikanlah bekal ilmu yang kalian dapatkan di pondok ini untuk kalian melangkah di hari depan. Yakinlah, kalau kita tinggalkan harta kepada anak-anak kita, lelah anak-anak kita menjaga harta itu. Tapi kalau ibu tinggalkan ilmu ke anak-anak, ilmulah yang akan menjaga anak kita kemanapun dia pergi. Kalau ibu kasih harta, nggak ibu kasih ilmu, hartanya akan habis begitu saja. Tapi kalau anak kita kasih ilmu, insya Allah dengan ilmu itu dia bisa mencari harta nanti ke depannya. Dan tentunya Bapak Ibu sekalian, tadi sudah disampaikan bahwa anak pesantren bukan harus menjadi guru ngaji saja, harus jadi ustadz. Hari ini anak-anak pesantren jadi apa bisa.
ya, berprofesi di bidang apapun dia bisa. Orang Islam harus kaya, ekonomi kita harus kuat, dan salah satunya senjata untuk anak-anak kita menjadi anak-anak yang sukses adalah dengan ilmu yang kita berikan. Tentunya para orang tua, kita ucapkan terima kasih kepada Kiai Nizamuddin beserta yang telah mendidik anak-anak kita menjadi anak-anak yang berilmu, dan tentunya kita harapkan juga menjadi anak-anak yang berakhlakul karimah. Mudah-mudahan Kiai Nizamuddin tetap dalam keadaan sehat walafiat. Allah berikan kemudahan dan pesantren ini terus berkembang sehingga dapat menghasilkan ulama-ulama yang terbaik ke depannya. Sekedar motivasi buat anak-anak Ustadz semua. Ustadz pernah baca ke kitab, ternyata nanti di akhirat ada 3 orang yang berhak masuk ke surga, tapi yang 3 orang ini masing-masing tidak mau saling mendahului karena saling menghormati. Yang pertama ada ulama, ada seorang ahli agama yang benar dan jujur mengajarkan ilmunya kepada muridnya. Yang kedua pejabat yang adil, pemimpin yang adil, dan yang ketiga orang kaya yang dermawan. Kata ulama itu, udahlah kalianlah yang duluan masuk, karena kalian adil menjadi pemimpin, karena harta-harta kalianlah maka agama di bumi itu menjadi maju. Kata seorang yang menjadi orang kaya, oh tidak, yang aduh mas, nah andalah seorang ulama dan anda pemimpin yang adil, karena ada pemimpin yang adil, ada ulama yang selalu mengajari, maka andalah yang berhak masuk duluan. Kata orang kaya ini tadi, kata pemimpin yang adil, enggak, kami juga enggak mau masuk duluan, karena yang paling berhak masuk itu adalah ulama, karena kita bisa jadi pemimpin yang adil, kau bisa jadi orang kaya yang dermawan, karena ada ulama yang mengajarkan. Akhirnya pejabat atau pemimpin yang adil dan orang kaya yang dermawan mundur, tetap ulama duluan yang dipersilahkan masuk ke dalam surga. Insya Allah anak-anakku nanti ke depan juga menjadi ulama-ulama yang mencerah di mana mereka berada. Bapak Ibu, jam di studio sudah menunjukkan pukul 12:35 waktu Indonesia bagian bagian hari. Saya sendiri pukul 3 harus sudah sampai di bandara untuk terbang kembali pulang ke Medan. Kalau dirasakan kata-kata saya kasar, saya memang makhluk kasar, bukan makhluk halus. Nah, seandainya ada kata-kata yang kurang berkenan, saya manusia biasa, bukan makhluk luar angkasa. Kalau dirasakan kata-kata saya menyinggung perasaan, itu bertanda Bapak Ibu masih punya perasaan. Kalaupun masih kurang, kapanpun diundang, saya siap datang kembali. Yang penting cocok, itu ya. Nggak, maksudnya cocok waktunya, ya. Jadi Ibu pikir apa? Ya amplop pula itu, saya nggak seburuk yang kau kira lah. Saya dulu almarhum ayah saya pesan, Irfan, ya Pak, kau kalau diundang-undang orang ceramah, Abah minta tolong jangan kau pikir-pikirkan soal amplop itu, iya Pak. Lempang aja ceramah, nggak boleh Pak, nggak boleh. Kalau mikirkan isinya Pak, isinya pun nggak boleh. Tugas kau sampaikan ilmu. Jadi amplop tuh nggak usah dipikir-pikir, nggak usah. Isinya juga nggak boleh. Kenapa nggak boleh dipikirkan soal amplop itu Pak? Itu yang memikirkan yang ngundang, bukan kau. Ngapain kau penting-penting mikirkannya? Tugas kau tuh cuma ceramah, terima, buka, hitung, simpan. Nggak ada urusan kau mikir-mikirkannya itu, kata dia. Pikir-pikir betul juga lah pesan Abah, aku ini ngapain pula, aku yang penting mikirkannya dalam hati saya. Bapak Ibu yang Allah, akhirnya pusaka terbit bulan purnama, ternyata bintang tak muncul jua. Di lain waktu kita berjumpa, semoga Allah meridhai kita. Kalau ada jarum yang patah, jangan disimpan sampai berkarat. Kalau ada kata yang salah, tolong maafkan dunia akhirat. Kalau ada jarum yang patah, siapa yang matahin? Kalau ada kata yang salah, tolong maafkan lahir dan batin. Kalau ada jarum yang patah, jangan dibuang ke dalam parit. Kalau ada kata yang salah, tolong jangan diungkit-ungkit. Kalau ada jarum yang patah, jangan disimpan di peti besi. Kalau ada kata yang salah, jangan laporkan sama polisi. Kalau ada sumur di ladang, tanda petani kurang kerjaan. Kalau ada umur yang panjang, bertemulah kita di lain kesempatan. Kalau ada sumur di ladang, silakan ibu menumpang mandi. Kalau nggak ada sumur di ladang, jangan sampai ibu nggak mandi. Tak ada gading yang tak retak, tak ada laut yang tak berombak, tak ada bisul yang tak bengkak, dan tak ada tuyul yang tak botak.
Demikian informasi aktual, faktual, tajam dan terpercaya yang dapat saya sampaikan melalui liputan 6 SCTV siang ini. Mudah-mudahan yang saya sampaikan bawa manfaat buat kita semua. Saya Rahul, Anjeli, Ica, Tatasya, Tapki, Bopi, Raju, dan seluruh kerabat kerja yang bertugas mohon diri dari hadapan Anda. Kita bertemu kembali lain waktu lain kesempatan dalam gelombang yang sama dalam acara berpacu dalam ibadah. Akhirnya buah durian, buah kedondong, sekian dulu dong burung irian, burung cendrawasih. Cukup sekian dan terima kasih. Burung pipit, burung merpati, burung gagak, burung garuda, itulah nama-nama burung yang ada di Indonesia. Ini saja yang dapat saya sampaikan. Izinkan saya kembali ke studio di Bombay. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.